Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Cooking Channel. Kali ini aku bikin bolen dari papastri ya. Ini papastrinya yang udah aku taruh di freezer tuh selama kurang lebih ada kali 2 minggu ya teman-teman. Dan ini teksturnya enak. Jadi aku pakai tepung double zero dengan ukuran tepungnya tuh 250. Pakai korslet ya, korsletnya 125 setengah dari ukuran tepung. Terus aku kasih garam 1 sendok teh dan engkornya itu butternya setengah sendok makan dan 100 125 ya, kurang lebih 125 ml air. Nah ini papastinya udah lama di freezer ya, sekitar ada kali 2 mingguan lebih ya teman-teman. Nah setelah aku buat bolen, teksturnya tuh lebih basah ya. Biasanya kan kalau bikin bolen itu teksturnya cenderung kering ya teman-teman, tapi ini enggak. Aku fully banget bikin papas dan strudel ini betul-betul basah gitu ya, enggak terlalu kering banget. Jadi kalau di sentuh itu betul-betul dia enggak terlalu kering ya, masih bisa moist gitu teman-teman. Dan ini ya teman-teman, ini udah matang banget. Jadi pas kita pencet begini ya, itu nggak sobek ya, dan dia basah ya, cenderung basah, nggak terlalu kering. Beda dengan kita menggunakan tepung yang biasa ya. Aku biasanya pakai cakra teman-teman, karena bukan untuk pastry ya. Jadi walaupun cakra juga bisa sih. Nah ini juga sama. Jadi teksturnya tuh pengen basah kayak gini, aku pakai papasri aja gitu teman-teman, tanpa menggunakan oil dough dan water dough ya. Artinya nggak menggunakan adonan tepung sama mentega dulu ya, tanpa itu ya teman-teman. Jadi tanpa tanpa menggunakan oil dough dan water dough, cukup 1 kali adonan aja udah bisa ya. Jadi kalau kepengen yang basah bolennya, pakai papasri aja teman-teman. Dan ini juga papasri yang aku taruh di freezer ini, aku bikin juga zupa sup ya. Nah ini cara pembuatan zupa supnya juga nanti ada di video ini ya teman-teman. Ini enak banget ya. Sayang ini aku nggak lebarin zupa supnya, jadi dia agak merosot ke dalam sedikit, karena memang ada sup itu ya yang bikin dia turun gitu. Pokoknya enak banget teman-teman ya. Jadi cocoklah buat santapan di kala hujan, kalau lagi cuaca dingin gitu. Pokoknya ini untuk segala usia ya, apalagi buat anak-anak suka banget zupa sup, atau bisa buat jualan juga nih teman-teman. Jadi memang menurutku wajib ya nyetok pasti begini, karena memang banyak banget kegunaannya ya, bisa buat bikin cemilan gurih-gurih maupun yang manis-manis ya teman-teman. Dan rasanya gurih ya. Ini aku cuma pakai jagung, suiran ayam, terus wortel ya, supaya kuahnya kental aku pakai tepung terigu ya teman-teman. Nih bisa juga pakai santan atau susu cair ya, supaya ada gurih-gurihnya. Dari tumisnya itu pakai mentega atau butter tuh enak banget teman-teman. Ini bener-bener juara deh ya. Oke, yang pertama ini aku punya papastri. Jadi aku bikin pastry itu untuk 1 kilo ya. Nah ini ada sisanya teman-teman. Jadi kalau kita bakar papastri itu pinggiran-pinggirannya itu kan kebuang ya. Daripada kebuang, kita bikin bolen aja, kita gulung lagi, kita taruh di freezer, lalu kita buat bolen gitu. Dan ini pisangnya pisang raja tenan apa ya, pokoknya pisang uli lah, semacam itu ya teman-teman. Jadi kasih keju, kasih seres, lalu kita gulung dan lipat gitu. Ini juga karena dia banyak pinggiran-pinggiran itu ya, sisa-sisa, jadi saya
saya sambung-sambung lagi, jadilah dia adonan lagi seperti ini. Jadi kalau memang kita mau bakar pastry ya, apalagi kalau untuk cemilan pastry, baik itu yang pastry cheese stick itu kan sayang kalau pinggiran-pinggirannya itu nggak dipakai. Nah, teman-teman bisa juga manfaatin pinggiran-pinggiran ini untuk bikin strudel atau bikin bolen ya, gitu teman-teman. Oke, siapkan bumbu yang dihaluskan itu bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe ya, merica dihaluskan. Kemudian kita tumis bawang bombay. Kemudian masukkan suiran ayam ya, suiran dada ayam, wortel ya, irisan wortel, terus ada jagung manis dan seledri, daun bawang juga ya teman-teman. Oke, kita tumis semuanya ya, kasih garam, gula, saus tiram, kaldu bubuk atau bisa juga kaldu jamur ya, terus merica tambahkan ya bila suka, dan bisa ditambah santan. Kalau nggak ada santan bisa susu cair, dan dikasih 2 sendok makan tepung terigu ya. Jadi susu cairnya kita tambahkan tepung terigu dulu 2 sendok makan biar kuahnya kental. Setelah itu baru kita tunggu sampai mendidih sampai betul-betul matang, sisihkan, dan ini sudah ada di dalam aluminium cup ya teman-teman ya. Ini zupa supnya sudah saya kasih di atasnya pastry juga, dan diolesi oleh kuning telur dan dikasih topping keju.
Oke, semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi, jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu lagi.